minggu. Kira-kira kabar anak sekolah minggu gimana ya? Apa kabar anak sekolah minggu? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Oh iya, kira-kira adik-adik sekolah minggu udah pada mandi belum? Nah, kakak harap adik-adik sudah pada mandi ya, sudah pakai baju yang cantik, karena hari ini kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik dipersiapkan ya Alkitab dan persembahannya di sebelahnya, agar nanti ketika kita memulai ibadah, adik-adik nggak kecarian, oke? Adik-adik tahu nggak ya kalau Tuhan itu mengasihi kita? Ya, pasti adik-adik tahu bahwa Tuhan mengasihi kita dan kita juga mengasihi Tuhan. Hari ini kakak mau mengajak adik-adik untuk mengucapkan I love you Jesus deep down in my heart. Nah, adik-adik tahu nggak ya apa itu artinya I love you Jesus deep down in my heart? Yuk kita sama-sama mencari tahu yuk. I love you Jesus artinya apa ya adik-adik? Nah, benar. I love you Jesus artinya adalah aku mencintai Tuhan. Kalau deep down
Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat segala penyertaan Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Yang mana pada pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberkati kami, Engkau masih melindungi kami walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Tuhan, pada pagi hari ini Bapa, kami memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat adik-adik kami yang di rumah, bagaimanapun dengan mereka Tuhan, berilah mereka hati yang semangat, hati yang bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, walaupun di dalam hidup kita banyak cobaan yang terjadi, kita merasa takut, kita merasa cemas, tapi ingat, Tuhan tidak pernah mau beranjak meninggalkan kita. Dia selalu menemani kita. Sebelum kita membacakan Tita Nenek Bata, mari kita angkat lagu pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Firman apa yang disampaikan oleh Kakak Vika? Pastinya ada hal yang menarik yang disampaikan. Jadi adik-adik harus duduk yang manis, duduk yang baik ya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Slek, 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 slek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku.
Nah, kita sudah menaikkan lagu pujian kita sudah berdoa, dan kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ikuti kakaknya berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, buat hari ini, kami masih sehat, kami masih boleh beribadah kepadamu. Tuhan, berkati kami untuk mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, agar kami tidak mengganggu teman kami, dan kami fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Mazmur 27 ayat 7 sampai 9. Sudah ada Alkitabnya kan? Sudah ada dong? Nah, kita sama-sama buka ya Alkitabnya. Kakak mau tanya, kitab Mazmur itu di perjanjian apa sih? Perjanjian baru? Oh enggak, perjanjian lama Kak Capi. Nah, perjanjian lama ya. Dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-27 ayat 7 sampai 9. Nah, kita akan membacanya bersama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, dan janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allahku, penyelamatku. Nah, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kakak sapa adik-adik semuanya, shalom. Nah, terpujilah Tuhan masih memberkati kita. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kakak mau tanya dulu kita semua. Siapa sih di sini yang pernah merasakan takut? Siapa sih yang pernah merasakan takut? Dan siapa sih yang pernah meminta pertolongan? Siapa di sini yang pernah meminta pertolongan? Karena dia sakit, karena dia takut, karena dia jatuh, karena dia nangis. Nah, siapa sih yang pernah meminta pertolongan? Nah, pasti semua pernah ya meminta pertolongan. Kakak mau tanya dulu, ketika kita meminta pertolongan, kira-kira sama siapa ya kita meminta pertolongan? Nah, ya pasti Kak Capi itu kepada orang yang bisa membantu kita. Pasti kepada orang yang lebih kuat daripada kita. Nah, betul sekali. Kita meminta pertolongan karena kita menangis, karena kita jatuh, karena kita susah mengerjakan PR. Nah, kita pasti meminta pertolongan kepada Dia yang tahu segalanya. Siapa itu? Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tahu segalanya. Ketika kita menangis, Dia mampu menghibur kita. Ketika kita takut, Dia mampu mendekap kita. Dia mampu menghibur kita. Dia mampu membuat kita
bersukacita. Nah, adik-adik, demikianlah hal yang dialami oleh pemazmur yang menuliskan teks kita tadi yang kita baca. Siapa itu? Yaitu Raja Daud. Raja Daud, dia mengalami ketakutan, dia mengalami kegelisahan, suasana hati yang sangat-sangat sedih. Kenapa? Karena Raja Daud dikejar-kejar oleh Saul. Kenapa ya dikejar-kejar? Kenapa ya? Karena Raja Daud banyak sekali yang menyukainya. Banyak sekali bangsa Israel yang menyukai Raja Daud. Dan Raja Saul pun cemburu. Nah, siapa di sini yang pencemburu? Siapa? Nah, Raja Saul cemburu. Kemudian karena dia cemburu, dia berusaha untuk menjatuhkan Raja Daud. Dia berusaha untuk membunuh Daud. Nah, kakak mau tunjukkan gambar. Nah, ini nih gambarnya adik-adik. Nampak ya? Nah, ini gambarnya ketika anak-anak membuli temannya. Ketika anak-anak mengejek-ejek temannya. Nah, adik-adik yang di belakang mengejek-ejek kawannya yang di depan. Dan kawannya yang di depan, dia hanya begini, dia hanya sedih. Dan dia tidak melawan. Nah, begitulah Raja Daud. Sekalipun Saul mengejar-ngejar dia, sekalipun Saul ingin membunuh Raja Daud, tapi Raja Daud tidak mau melawan. Dia hanya diam. Dan dia melakukan apa? Dia melakukan penyerahan diri kepada Tuhan kita, kepada Allah Bapa. Dia menyerahkan semua pergumulannya, dia menyerahkan ketakutannya kepada Tuhan, dan dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, nats yang kita baca tadi adalah bentuk doa permohonan oleh Raja Daud agar Tuhan tetap melindunginya, melindungi dia dari musuhnya, melindungi dia dari mara bahaya, melindungi dia dari semua orang yang tidak suka padanya. Nah, kita baca ayat yang ke-8. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Artinya, Daud sekalipun mengalami kesusahan, sekalipun dia takut, sekalipun dia jatuh, tapi firman Tuhan yang Tuhan katakan, carilah wajah-Ku, kata Tuhan. Maka Daud mencari wajah Tuhan. Firman Tuhan dilakukan oleh Daud. Tetap dilakukan oleh Daud. Daud tetap berdoa. Nah, siapa suka berdoa? Ya, Daud suka berdoa ya kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Meminta pertolongan kepada Tuhan dengan berdoa, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Siapa di sini yang suka membaca? Tapi membaca Alkitab ya. Nah, Daud melakukannya. Walaupun dia susah, walaupun dia jatuh, walaupun banyak yang gak suka sama dia, walaupun dia diejek-ejek oleh temannya, walaupun dia berusaha untuk dibunuh, tetapi dia tetap melakukan kehendak Bapa. Nah, adik-adik, kakak ingin adik-adik membaca ayat yang ke-9. Kita baca ya. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah
aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Nah, Daud ingin bahwa Tuhan Allah tetap bersama-sama dengan dia, tidak meninggalkan dia. Sekalipun kita adalah orang-orang berdosa, sekalipun kita banyak dosa ya, tapi Tuhan Allah janganlah meninggalkanku, karena aku sudah dikejar-kejar oleh musuhku, karena aku lagi sedih, karena aku lagi takut. Tuhan, jangan pernah meninggalkan aku. Dan kita tahu bahasa Daud di sini selalu meminta kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan agar Tuhan menyelamatkan dia dari musuhnya, yaitu siapa tadi namanya? Saul. Nah, ternyata doa Daud ini didengar oleh Tuhan. Dan hubungannya dengan Saul menjadi baik, dan Saul tidak lagi mengejar-kejar Raja Daud, tapi mereka sudah berdamai. Ya. Nah, adik-adik sekalian, semua yang ada di rumah. Nah, firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa yang pertama, kita selalu meminta pertolongan kepada Tuhan. Waktu kita susah pun kita harus selalu meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, dan yang kedua, firman Tuhan ingin sampaikan kepada kita untuk kita juga tetap menolong teman-teman kita, untuk menolong orang tua kita, karena kita juga adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu saudara-saudari kita. Nah, ini ada gambar lagi ya. Nah, kalau di sini gambarnya lagi ngapain ini ya? Anaknya lagi bersih-bersih, mamanya lagi nyapu ya, mamanya lagi menyapu. Nah, di sini adik sekolah minggu ini kira-kira siapa ya namanya ini ya? Aido mungkin ya. Aido bantu-bantu mamanya bersih-bersih rumah. Nah, mamanya minta pertolongan. Aduh, Aido, bantulah mama nyapu rumah. Aduh, capek loh mama. Lalu Aido bantu mamanya ya, bantu mamanya bersih-bersih rumah. Nah, lalu ada lagi. Kira-kira ngapain lagi ya? Ini lagi dia gambarnya. Ini lagi ngapain ya? Lagi memberi sedekah. Nah, adik-adik sekolah minggu harus tetap berbuat baik dan tetap menolong saudara-saudari kita, walaupun tidak kita kenal. Nah, kalau ada teman-teman kita yang butuh pertolongan, walaupun kita tidak mengenalnya, kalau ada orang tua kita yang lagi butuh pertolongan, butuh uang beli makan, beli minum, nah kita harus membantu ya, walaupun kita tidak kenal, karena kita juga adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong saudara-saudari kita. Nah, gambar berikutnya apa ya Kak Capi? Nah, ini dia lagi. Kita juga harus berbagi, saling menolong dengan berbagi makanan, berbagi pakaian mungkin ya, menolong saudari kita, menolong teman kita. Dan kalau ada teman kita misalnya di dalam sekolah lupa bawa pulpennya, aduh, kalau kita punya pulpen 2, kita kasih nggak ya 1 ya? Kita tolong dia, kita bantu dia, ya pasti akan dikasih ya, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa Tuhanlah pertolongan kita, dan kita juga boleh menjadi saluran berkat untuk menolong saudara-saudari kita, menolong orang tua kita dalam bekerja, walaupun
Semua yang kita miliki itu adalah pemberian dari orang tua ya. Tapi kita tetap harus menolong, harus membantu. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang sampai pada kita hari ini. Kita harus tetap semangat dan kita tetap selalu berdoa dan minta pertolongan daripada Tuhan untuk setiap pekerjaan kita dan setiap perilaku kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah sampai kepada kami semua. Tuhan berkata untuk kami tetap percaya kepada Tuhan dan kami selalu meminta pertolongan daripada Tuhan agar kami boleh melakukan pekerjaan kami di dalam keadaan yang baik, di dalam keadaan yang sukacita karena pertolongan daripada Tuhan. Walaupun kami sedang takut, walaupun kami sedang menangis, walaupun kami sedang susah seperti yang dihadapi oleh Raja Daud, tapi kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan selalu datang kepada kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, gimana? Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Ayo, kira-kira apa ya inti dari firman Tuhan yang disampaikan Kak Vika tadi? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Tuhan penolongku. Jadi, adik-adik, setiap kali di dalam kehidupan ini, terkadang kita mau merasakan sedih, cemas, putus asa. Ingat bahwa Tuhan selalu menolong kita. Ingat enggak Orai Tabora? Pasti adik-adik tahu kan? Berdoa sambil bekerja. Jadi adik-adik, setiap apapun yang terjadi, berdoa ya kepada Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke ayat hafalan. Adik-adik masih tetap membuka Alkitab ya. Mari kita membuka ayat hafalan kita dari Mazmur 121 ayat 2. Ya, dibuka adik-adik ayat hafalannya. Sudah dapat? Oke, kita mulai ya. Kita membacakan bersama-sama. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ingat ya dek, sekali lagi ya. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oke adik-adik, dihafal ya. Minggu depan kakak tanya apa ayat hafalannya. Oke? Baik adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Ayo, mana persembahannya adik-adik? Sudah ada kan di tangannya masing-masing? Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita akan mengangkat pujian Ijun Adong Buboan Tuhan. Tuhan,
penyertaan-Mu kepada kami boleh melakukan ibadah kami ini. Kami telah berdoa untuk-Mu, kami telah menyanyikan lagu pujian untuk-Mu, dan kami telah mendengarkan firman-Mu. Bapa, ini persembahan kami telah kami kumpulkan, kiranya Engkau yang memberkati ini, agar kami boleh mempergunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga Tuhan, untuk orang tua kami yang telah memberikan persembahan ini kepada kami, mari Tuhan juga yang memberkati orang tua kami dalam setiap pekerjaannya, bahkan setiap apa yang tinggal pada mereka, itu boleh kami pergunakan untuk kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami serahkan aktivitas kami ke dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sama-sama kita ucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami maganu, pasada nami aset orang banu, semboy dalam nami salah kanan tersa, doa hasoman nami orang gereja. Amin. Mari kita terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.